Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di podcast Cakap Sana, Cakap Sini, podcast BPJS Kesehatan Jawa Timur. Bersama saya Hefty Suud dari Tribun Jatim Network. Hari ini di studio Tribun Jatim Network sudah kedatangan teman dari BPJS Kesehatan, yaitu ada Mbak Hanim. Ini beliaunya udah duduk di samping saya. Terima kasih atas kedatangannya Mbak Hanim. Selamat datang di studio Tribun Jatim Network. Nah, ini hari ini kita akan membahas tema tentang iuran BPJS Kesehatan. Iya, betul. Karena kalau ngomongin iuran ini diomongin di mana-mana sih, termasuk di media sosial juga rame banget kan ngomongin iuran BPJS Kesehatan. Nah, sebelumnya ini untuk Tribuners yang ada di rumah, saya mau memperkenalkan kalau Mbak Hanim ya. Iya, Hanim. Mbak Hanim ini adalah staf perencanaan dan keuangan BPJS Kesehatan. Jadi pas banget sama temanya ya. Emang sengaja ngundang Mbak Hanim untuk jawab pertanyaan tentang iuran BPJS Kesehatan atau JKN gitu ya. Betul. Sebenarnya BPJS Kesehatan atau JKN sih Mbak Hanim? Sebenarnya sama aja Mbak, BPJS Kesehatan, JKN itu sama aja kita. Oh, sama aja ya? Cuman mungkin sekarang itu lebih kita gaungkan aja JKN gitu. Ini aku pertama mau nanya nih soal iuran BPJS Kesehatan ya. Nanti Mbak Hanim panggil aku Mbak Titis aja. Oke Mbak Titis. Biar kita kayak bestie gitu Iya, ya. bestie Ngobrolin gitu keuangan ya. kita harus santai. Oke Mbak. Siap Mbak Titis. Oke. Pertanyaan pertama, ini ngomongin soal iuran BPJS Kesehatan. Ini kan gerbang masuk ya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik gitu ya untuk masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, sementara BPJS Kesehatan ini kan layanan kesehatan sosial gitu ya. Kenapa gerbang masuknya ini adalah iuran gitu Mbak Hanim? Boleh dijelasin nggak? Jadi gini Mbak, kenapa gerbang masuknya iuran? Ya karena yang kita kelola adalah iuran Mbak. Jadi kita itu kan prinsipnya gotong royong ya Mbak ya. Jadi semua iuran masyarakat kita kumpulkan jadi satu untuk pembiayaan bagi peserta yang sakit nih Mbak. Jadi iuran kita olah, kita pungut dari masyarakat, kita olah, kemudian kita bayarkan lagi ke fasilitas kesehatan gitu Mbak. Baik. Makanya kenapa iuran itu sangat penting ya. Kalau peserta semuanya tidak bayar iuran ya otomatis kita juga tidak bisa bayar rumah sakit Mbak. Bener, duitnya nggak ada soalnya ya. Duitnya nggak ada, sedangkan orang-orang sekarang kan banyak banget yang sakit ya Mbak Iya. Seperti itu Mbak, makanya kenapa iuran itu sangat penting buat keberlangsungan program JKN ini Mbak. Oh baik, karena kalau nggak ada iuran duitnya nggak ada. Kalau duitnya nggak ada nggak bisa bayar rumah sakit juga gitu ya. Jadi kalau masyarakat nggak bisa bayar, gimana kita bayar vaskesnya nih Mbak? Sedangkan kan dari vaskes juga masuk akal. Vaskesnya itu klaim terus nih ke kita. Dari vaskes itu juga ada ini Mbak, ada tenggang waktunya. Setelah vaskes klaim ke kita dari peserta-peserta yang sakit gitu Mbak, ada batas maksimal kita harus membayarnya ke vaskes tuh Mbak. Batas maksimalnya 15 hari. Jadi kalau lebih dari 15 hari nanti kita juga kena denda dari vaskes. Oh baik. Berarti nggak cuma peserta yang dikejar bayar, tapi BPJS Kesehatan juga dikejar bayar sama vaskes. Betul Mbak. Gitu ya. Gitu Mbak. Terus kalau secara spesifik nih, siapa sih yang wajib gitu bayar iuran BPJS Kesehatan atau JKN? Semuanya Mbak. Jadi semua warga negara Indonesia itu wajib membayar BPJS Kesehatan. Terlebih dahulu wajib mendaftar dulu nih Mbak. Kalau sudah mendaftar sebagai BPJS Kesehatan, sebagai peserta, mereka berhak atau berkewajiban membayar BPJS itu sendiri. Bahkan peserta asing Mbak. Jadi orang asing yang sedang bekerja di sini itu juga dikenakan atau diwajibkan untuk mengikuti program JKN ini Mbak. Jadi kalau di kita itu Mbak, BPJS itu dibagi-bagi Mbak. Ada yang namanya peserta PBPU Mandiri ya, PBPU Mandiri. Kemudian ada PPU. PPU itu apa? Pekerja penerima upah. Oke. Jadi pekerja penerima upah itu juga dibagi-bagi. Ada yang kayak PNS, TNI Polri dan lain-lain. Terus kemudian ada juga PPU swasta. Jadi pekerja-pekerja yang bekerja PBPU itu ya? Kalau PBPU Mandiri itu yang tidak perikatan sama jadi dia bukan sebagai pekerja.
Kalau PPU Oh. swasta itu seperti Mbak nih, Mbak kan sedang bekerja, Iya. Mbak dapat BPJS dari perusahaan, nah itu namanya Perusahaan. PPU swasta. Oh, Gitu. Ada baik. lagi namanya yang paling besar nih Mbak, namanya PBI. PBI itu yang dibiayai oleh pemerintah, baik pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, seperti itu Mbak. Gitu. Oke, terus besaran iurannya itu untuk setiap apa tadi ya? Klaster namanya ya? Itu beda segmen, setiap segmen. Setiap segmen. Untuk setiap segmen tadi untuk pembayaran iurannya itu apakah nominalnya sama sekarang atau udah berbeda-beda? Beda-beda Mbak. Jadi kalau untuk sekarang yang PBPU Mandiri ya Mbak ya, PBPU Mandiri itu ada tiga kelas. Jadi yang pertama kelas 1, itu iurannya tiap bulannya 150.000 per orang. Jadi kalau pesertanya nih 1 kakak, kan yang di daftaran tuh harus 1 kakak nih Mbak. Iya. Jadi 1 kakak ada 3 orang. Berarti setiap bulannya itu peserta wajib membayar 150.000 dikali 3 orang. 3 orang, Nah, itu iya. kelas 1. Kemudian kelas 2 100.000 nih Mbak. Dan yang terakhir ini kelas 3. Kelas 3 itu sebenarnya iurannya itu 42.000 Mbak. Tapi yang dibayarkan oleh peserta di kelas 3 itu hanya 35.000 saja. Oh, Iya, apa tuh diskon? Iya, subsidi namanya Mbak. Oh, baik. Jadi sisanya itu yang bayar itu baik pemerintah pusat sama pemerintah daerah gitu Mbak. Itu yang segmen PBPU Mandiri. Kemudian ada segmen PPU. Jadi PPU ini dibagi 2 juga. Ada yang swasta, ada juga yang PPU tadi ya, yang pegawai negeri. Pegawai negeri. Jadi tapi untuk iurannya sama Mbak. Jadi 4% nanti yang membayar adalah pemberi kerjanya. Yang 1% itu yang membayar pesertanya sendiri. Nah, untuk iurannya sesuai gaji masing-masing. Oh. Ya, kalau gajinya 5 juta berarti ya yang membayar 4% dari 5 juta tersebut pemberi kerja. Pemberi kerja. Yang 1%-nya pekerjanya. Aku sendiri. Betul Mbak. Ada batas maksimalnya nih Mbak. Batas maksimalnya 12 juta. Oh. Ya, jadi kalau iurannya kalau gajinya lebih dari 12 juta, yang dikenakan hanya 12 juta aja. 5% dari 12 juta tersebut. Oke. Ya. Untuk yang PPU swasta kayak di badan usaha seperti Mbaknya nih sama juga, hitungannya juga sama. 5% dari gaji pokok. Gaji total gaji yang diterima, Mbak. Oh, total gaji ya. Iya. 5% dari total gaji. Untuk PPU. Untuk PPU. Jadi untuk PPU semuanya 5% dari 5%. gaji, 4% pemberi kerja, 1%-nya dibayar dari, sendiri oleh pekerjanya. Betul, dengan batas maksimalnya 12 juta. Oke. Ada ini nih Mbak, minimumnya itu sesuai UMK masing-masing daerah. Oh, gitu. Baik. Nah, ini kan setiap segmen kan dia membayar iurannya berbeda-beda ya. Terus ini berarti sistem gotong royongnya itu seperti apa? Jadi gini Mbak, sistem gotong royongnya ya tadi tuh Mbak, sesuai kemampuan masing-masing. Ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3, ada PBI juga, baru ada yang PPU tadi Mbak. Kenapa gotong royong? Karena iurannya sesuai kemampuan masing-masing. Pekerja ini mendapatkan gaji lebih dari 10 juta seumpama, dia bayarnya lebih besar. Kemudian ada yang gajinya cuman UMK gitu ya, bayarnya sesuai UMK gitu Mbak. Nah, otomatis kan setiap orang berbeda nih. Iya. Berbeda tergantung kemampuan masing-masing. Tapi untuk mendapatkan fasilitas kesehatannya sama semua gitu Mbak. Oh, baik. Untuk peserta PBPU juga tuh Mbak, peserta PBPU Mandiri walaupun ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu sebenarnya sama aja. Mungkin yang berbeda cuman kamarnya aja Mbak. Oh, baik. Cuman dari segi obat, dari segi dokter itu semuanya sama Mbak. Oke, baik. Nah, untuk PBPU yang mandiri tadi ya, itu dia kan ada kelas 1, 2, 3 gitu ya. Nah, itu sebenarnya apa sih yang mereka bayar gitu dari kelas 1, 2, 3 itu apa yang mereka dapatkan gitu? Karena kan berbeda ya itu ya pembayaran iurannya ya. Boleh dijelasin? Ya itu tadi. Hanim. Jadi kenapa berbeda kelas 1, kelas 2, kelas 3? Yang berbeda hanya kelas kamarnya. Ketika mereka peserta rawat inap gitu ya, nanti dapat fasilitas dari segi kamarnya berbeda. Oke. Kelas 1 kamarnya mungkin 1 orang sendiri, atau sekarang kan rumah sakit juga kelas 1 ada yang tipenya dua orang di 1 kamar. Kemudian kelas 2, kelas 3 itu tipe kamarnya aja Mbak. Ada yang
seumpama contoh hotel ya, ada yang tipe rendah, Premium, deluxe, ada kayak yang gitu. Mungkin itu aja. Tapi kalau dari segi dokter, dari segi obat sebenarnya sama aja, Mbak. Oh baik, Gitu. sesuai kebutuhan pasien, Iya, peserta betul. ya. Ya, yang Baik. namanya gotong royong tadi, karena iurannya tiap bulan juga berbeda, Mbak. Dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 tadi, Mbak. Oke, Gitu. baik. Jadi ini memastikan juga bahwa peserta BPJS Kesehatan itu mendapatkan layanan kesehatan sesuai yang dibutuhkan, Betul. gitu ya. Dengan adanya gotong royong itu tadi, gitu ya. Menarik juga ya sebenarnya ya. Betul, Jadi Mbak, kalau kita gitu. menggunakan BPJS Kesehatan, jadi kalau kita sakit kita nggak panik gitu ya, karena kita punya persiapan gitu ya dengan Iya. membayar iuran BPJS Kesehatan itu tadi. Lalu pertanyaan yang selanjutnya Iya, gimana, Mbak? soal keterlambatan bayar iuran gitu. Kalau nih ya peserta BPJS Kesehatan telat bayar iuran gitu, apakah itu berarti dia sama sekali nggak bisa gitu memanfaatkan atau menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan gitu ya? Misalkan dari 1 tahun ini ya ada 12 bulan 12 toh ya, bulan. ternyata belum bayar 2 bulan gitu. Apakah ini berarti langsung non aktif gitu statusnya dan dia nggak bisa pakai fasilitas BPJS Kesehatan? Betul, Mbak. Kalau seumpama nih peserta kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3 dan lain nggak bayar iuran gitu ya, otomatis kartu tersebut tidak aktif. Oh gitu? Makanya kalau dari kita sih selalu mengedukasi ya peserta ya, jangan lupa bayar iuran setiap tanggal 10. Karena kalau melewati itu langsung nonaktif nih, Mbak, kartunya. Gitu. Jadi kalau seumpama nih mau berobat ke fasilitas kesehatan otomatis juga nggak bisa karena kartunya nonaktif. Ke puskesmas pun nggak bisa Nggak ya? bisa. Gitu. Tapi kalau seumpama nih nunggak 2 bulan tadi ya, Mbak, Ya, ya, nunggak 2 bulan gitu ya, ternyata tiba-tiba sakit gitu ya, langsung dibayar itu bisa tuh, Mbak, langsung bisa dipakai berobat gitu, Mbak. Oh baik, gitu. Misalnya nih aku nih ya kasusnya, aku telat bayar 2 bulan gitu, terus tiba-tiba aku sakit gitu, itu bisakah langsung dibayar hari ini, langsung hari ini juga aku berobat? Bisa, Mbak, tapi kan namanya kemampuan seseorang tuh beda-beda, Mbak, ya. Iya, kalau waktu sakit itu ada uang, Mbak. Kalau nggak ada uang kan juga bingung tuh, Mbak, untuk itu membayarnya. Karena tunggakan tuh setiap bulan menumpuk tuh, Mbak. Nah, makanya kita himbau terus selagi kita mampu dibayar tuh tiap bulan biar nggak terlalu memberatkan gitu. Oh Mbak. baik. Tapi kalau case-nya kayak gitu tadi gimana Mbak Hani? Misalnya aku bisa nih bayar 2 bulan, itu misalnya aku tunggakanku tak bayar langsung 2 bulan hari ini, terus hari ini juga aku harus berobat, itu bisakah Bisa. langsung aktif lagi terus tak pakai buat berobat? Bisa, Mbak, bisa langsung aktif lagi dan bisa dipakai berobat. Cuma nanti kalau Mbak berobatnya ke fasilitas tingkat lanjutan ya, Ke rumah sakit? Ke rumah sakit gitu ya, rawat inap gitu ya, ada dendanya, Mbak. Oh Iya, baik, kena itu denda iurannya kah? Jadi kalau iuran tuh tidak ada denda, Mbak. Mungkin dulu tahun 2020 itu iuran ada denda. Kalau sekarang iuran udah nggak ada dendanya, Mbak. Ya, yang aku maksud tadi denda ya, maksudnya denda fasilitas kesehatan. Jadi denda layanannya tuh, Mbak. Gitu. Oh baik. Jadi dendanya itu nanti kan Mbak tadi nunggak 2 bulan 2 ya bulan. pesertanya ya. Jadi nanti perhitungannya 2 bulan itu dikali 2,5% ya, Mbak, dari jadi 2 bulan, 2 dikali 2,5% dikali jumlah total biayanya nanti, Mbak. Total biaya berobat tadi, iya. Oh baik. Gitu. Jadi gimana mekanismenya gitu? Katakanlah case-nya ini ya, aku telat bayar 2 bulan, lalu hari ini juga aku mau berobat gitu. Itu harus gimana, Mbak Hanum? Boleh dijelasin ke teman-teman Tribuners di rumah? Rawat inap ya, rawat inap. Sama nih ada peserta nunggak 2 bulan, tapi ternyata tiba-tiba sakit. Sakit kan nggak ada di kalender, Mbak. Tiba-tiba aja sakit gitu kan. Betul. Tiba-tiba sakit. Jadi nanti Mbak bisa langsung tuh bayar 2 bulan tadi tunggakannya. Jadi kalau udah selesai bayar, nanti Mbak bisa ngakses fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Nanti di sana dihitungkan. Jadi nanti 2,5% dikali jumlah menunggak tadi 2 bulan, dikali total rawat inapnya gitu, Mbak. Baru nanti Mbak bayar dendanya tadi. Berarti dendanya bukan denda iuran ya, betul. tapi denda pelayanan.
Tapi itu tadi Mbak, itu kan ada dendanya ya. Iya. Alangkah lebih baik buat teman-teman nih, bayarnya rutin tiap bulan. Tidak memberatkan, pertama tidak numpuk-numpuk kan Mbak. Betul. Kedua, nanti kalau sakit ya udah tinggal ke vaskes aja gitu, Oh, baik. tanpa kebebani denda lagi gitu. Oke, Mbak. baik. Nah, kalau tadi kan case-nya kan nunggak 2 bulan, Mm-mm. terus sakit gitu kan ya. Terus gimana kalau ternyata nunggak 2 bulan, nah aku ini lupa gitu. Terus habis itu bulan berikutnya aku baru ingat, oh iya nih gitu, aku belum bayar BPJS 2 bulan. Itu bisa langsung tak lunasi aja kah? Lalu status kepesertaanku aktif Kembali lagi? aktif. Oh, baik. Berarti kalau kebetulan nggak sakit nggak ada denda Iya, ya? ada nih Mbak program di kita namanya auto debit. Jadi biar nggak lupa. Kadang kan gitu ya Oh, teman-teman baik. ya. Teman-teman itu, aduh lupa bayar gitu ya. Kan kadang gitu, terus baru bayar gitu. Udah lewat 2 bulan belum bayar. Bisa auto debit Mbak. Oh, itu udah ada layanannya ya? Itu di JKN Mobile? Bisa di JKN Mobile, bisa Mbak datang ke bank tuh, bisa tuh ke bank sama daftar auto debit bisa juga. Di mobil JKN nanti juga ada menu auto debit, Mbak bisa daftar di situ. Iya. Jadi kita tinggal ngopi-ngopi tiba-tiba udah kebayar aman gitu, Mbak. Iya. Jadi itu tadi ya, penting sebaiknya bayar tepat waktu setiap tanggal 10 ya? Iya, tanggal Itu 10 semuanya emang maksimal. tagihannya setiap tanggal 10 ya? Tagihannya tanggal 1. Oh, tagihan tanggal 1. Tagihan tanggal 1 sudah keluar, batas maksimalnya tanggal 10 tiap bulan. Tanggal 10 tiap bulan, baik. Jadi Gitu, biar nggak Mbak. tiba-tiba kaget gitu ya, kok harus nggak bayar aktif gitu 5 ya. bulan gitu ya. Atau tiba-tiba mendadak sakit mau pakai BPJS Kesehatan, ternyata nggak aktif gitu. Karena ada tunggakan yang belum dibayar gitu ya. Terus ini rame nih Mbak Hanim di media sosial ya. Kan di media sosial tuh kan ada aja orang curhat ya Mbak ya. Katanya kalau kita pakai BPJS Kesehatan yang kita pernah nunggak bayar, itu pelayanan kesehatan itu bakal berbeda gitu di fasilitas kesehatan. Itu apakah iya begitu? Enggak Mbak, sama aja. Iya. Enggak. Vaskes juga nggak tahu kalau paling mungkin nanti dicek, oh kartunya nggak aktif Mbak gitu. Nanti bayar gitu kan, kalau udah bayar aktif ya sama aja pelayanannya. Oh, baik. Orang dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu juga sama semua Mbak pelayanannya. Oh, baik. Gitu. Soalnya ada juga yang Nggak ada perbedaan nggak ada Mbak. nggak ada ya Nggak gitu ya. ada. Pokoknya selagi iurannya udah dibayar, tunggakannya udah dilunasi, pelayanannya sama Sama gitu semua. ya. Kelas 1, 2, 3 semuanya Betul. sama gitu ya. Terus ada juga nih curhatan di media sosial, kayak kalau pelayanan kelas 3 biasanya obatnya lebih murah gitu. Enggak. Bener nggak sih Mbak? Enggak, mungkin yang berbeda hanya kelasnya aja Mbak. Oh, baik. Untuk dokter obat sama, kelas 1, kelas 2 sama, PBPU Mandiri, PPU semuanya sama. Sama ya. PBU sama semua Mbak. Itu salah satu ini ya, bukti kalau BPJS Kesehatan itu benar-benar menerapkan sistem gotong royong gitu ya. Jadi kayak semua peserta kebutuhannya apa benar-benar dilayani semaksimal Betul. mungkin gitu ya Betul, dengan Mbak. BPJS Kesehatan gitu. Jangan telat bayar ya gitu. Karena udah ada fasilitas-fasilitas yang memadai ya Mbak Hanim ya gitu. Terus oh ya, kalau tadi misalnya aku telat bayar nih 2 bulan, terus hari ini bayar, terus segera mau dipakai, itu benar-benar bisa langsung aktifkah kepesertaannya atau masih ada kayak misalnya tunggu verifikasi dulu 1 jam gitu, atau verifikasi berapa lama gitu, ada gitunya kah Mbak Hanim? Nanti mungkin setelah bayar 5 menit gitu dicek lagi udah langsung aktif Mbak. Nggak perlu nunggu lagi verifikasi 1 hari 1 jam kayak gitu, enggak. Nanti langsung otomatis aktif. Oke. Terus ini ada lagi tetap tentang iuran gitu, curhatan dari warganet gitu ya. Banyak peserta BPJS merasa kalau iuran mereka itu idealnya harus dikembalikan kalau misalnya nggak dipakai gitu. Itu gimana BPJS Kesehatan memandang curhatan-curhatan yang seperti ini gitu? Balik lagi ke tadi ya Mbak ya, Apa sistem tuh? gotong royong. Oke. Ya, sistem gotong royong. Yang sembuh membantu yang sakit gitu ya Mbak ya. Jadi iuran-iuran peserta itu kenapa tidak dikembalikan? Karena yang berobat juga banyak Mbak. Oke. Balik lagi tadi, iuran dari masyarakat kita kumpulkan, kemudian untuk membantu yang sakit kita bayarkan ke fasilitas kesehatan. Jadi untuk menyikapi itu mungkin kita edukasi terus ya ke masyarakat. Kenapa uangnya nggak dikembalikan? Karena prinsipnya tadi
gotong royong tadi Mbak, Iya. seperti itu Mbak. Iya. Heeh. Oke. Berarti karena ya itu tadi ya, kita harus saling bantu Saling membantu bantu. untuk Indonesia sehat Betul. gitu ya. Jadi kenapa iurannya kalau kita nggak sakit ya nggak dikembalikan gitu ya. Oke. Selanjutnya, terus bisakah kasih contoh konkret gitu Mbak Hanim, iuran BPJS Kesehatan benar-benar membantu peserta, terutama mereka yang sedang sakit dan membutuhkan layanan besar tapi nggak mampu membayar secara finansial. Jadi peserta finansialnya nggak cukup nih, tapi dia butuh pelayanan kesehatan gitu ya. Jadi di kita kan ada tadi segmen namanya PBI ya. PBI itu dibiayai oleh pemerintah, disubsidi oleh pemerintah. Namun yang daftarin tuh nanti dari masing-masing daerah, dari masing-masing itu nanti didaftarkannya ke Dinsos Mbak. Jadi nanti Dinsos yang menyetorkan datanya ke kita, baru nanti dibiayai oleh pemerintah. Nah nanti kelasnya tapi kelas rawat kelas 3 ya Mbak ya. Balik lagi tadi sama aja, kelas 1, 2, 3 sama aja. Tapi mereka itu dibantu pemerintah dengan rawat inap kelas 3. Oke. Jadi nanti dia bisa melakukan berobat gitu ya, mengakses layanan kesehatan dengan kartu JKN yang dapat dari bantuan pemerintah gitu Mbak. Oh baik, jadi kalau yang PBI ini dia nggak membayar iuran ya? Betul, dibiayai oleh pemerintah. Dibiayai oleh pemerintah. Untuk pesertanya nanti yang memilih Dinsos. Siapa-siapa peserta yang Bukan berhak dari BPJS ya? Bukan dari BPJS. Oh berarti BPJS ini hanya menjembatani. Betul. Oke, baik. Jadi nanti mungkin kalau ada peserta gitu ya, aku sebenarnya mampu, tapi kok nggak dapet gitu ya, itu nanti yang menentukan tuh dari masing-masing desanya ya, masing-masing desanya nanti datanya disetorkan ke Dinsos. Jadi semuanya dari Dinsos Mbak, kita hanya menerima nama-nama peserta itu gitu, yang daftarin dari Dinsos, nanti yang bayar dari pemerintah daerah masing-masing gitu Mbak. Oh baik, jadi yang milih bukan BPJS Kesehatan Bukan. ya, untuk siapa yang berhak menerima PBI gitu ya. Gitu Mbak. Oke baik, karena ngomongin dana iuran ini selalu ini ya, kalau di BPJS Kesehatan gitu ya, ini dana iurannya kemana, gotong royongnya siapa sih yang dapat kayak gitu kan. Kalau dari BPJS Kesehatan sendiri itu adakah kayak informasi terbuka gitu ya, yang akuntabel dan informatif gitu ya ke peserta atau ke masyarakat bahwa ini loh dana iurannya itu kita pakai untuk ini gitu. Jadi itu ya Mbak ya, selain kita terus mengedukasi ke masyarakat, ya kita juga lembaga hukum publik ya Mbak ya, kita itu ada namanya pemeriksaan rutin tuh Mbak. Jadi kita diawasi oleh DJSN, terus kita juga BPK masuk gitu ya. Terus sistem keuangan di kita juga terbuka Mbak, terbuka. Jadi sistem keuangannya juga bisa diakses semuanya ya Mbak ya, gitu Mbak. Jadi nanti ya nggak ada tuh namanya fraud atau apa gitu ya, uangnya ini beneran digunakan untuk membayar fasilitas kesehatan nggak sih gitu. Jadi semuanya bisa melihat, karena kita juga diperiksa tuh, banyak yang periksa kita Mbak, ada pengawas juga gitu Mbak. Terus adakah inovasi terbaru dari BPJS gitu ya untuk memastikan bahwa dana iuran ini tepat sasaran atau nggak ada fraud itu tadi? Ya itu tadi Mbak, semua masyarakat bisa melihat tuh ya, kita kan semua transparan ya Mbak. Semuanya transparan di mana tuh? Ada website kah atau laporannya kita juga langsung ke presiden Mbak ya. Kita kan badan hukum publik, semuanya laporannya ke presiden. Ada dewan pengawas juga, terus kemudian semua pemeriksaan juga masuk di kita gitu kan ya Mbak ya. Fraud gitu juga kita juga selalu tiap tahunnya tuh selalu ada tuh Mbak pemeriksaan biar mencegah fraud tadi Mbak. Terus kemudian juga inovasi pembiayaan tadi ya Mbak ya, ada dari fasilitas kesehatan tuh juga semuanya sistemnya juga udah digitalisasi Mbak. Jadi nggak ada tuh dari Vaskes fraud dari kita itu nggak, karena sudah terekod semua di digitalisasi tadi Mbak. Oke, baik. Kalau untuk peserta itu dia bisa memantau di mana sih bahwa dana iurannya ini benar-benar gotong royong gitu dari warga untuk warga gitu. Laporan keuangan kan semuanya bisa diakses ya Mbak ya, di webnya kita itu kan ada tuh, 1 tahun ini kita biaya untuk
fasilitas kesehatan berapa, terus kemudian biaya orang yang berobat berapa gitu, ada semuanya Mbak di sana Mbak. Jadi udah semuanya transparan di kita Mbak, nggak ada tuh yang namanya uangnya kemana nggak ada, karena semuanya sudah transparan. Gitu. Oke, baik. Dan juga aku lihat ini di Instagramnya BPJS Kesehatan tuh juga update ya infonya gitu. Jadi teman-teman bisa aja gitu pantau di situ. Betul. Terus juga ada JKN Mobile, terus ada juga Pandawa ya. Itu boleh ya kalau kepo-kepo ke situ gitu ya. Terus nanya soal iurannya, mungkin ada tunggakan atau apa gitu ya, biar nggak kelamaan gitu ya bayarnya gitu. Terus kalau melihat data dan pengalaman di lapangan ya, selama BPJS ini melayani kesehatan masyarakat gitu ya, ada nggak sih pesan gitu untuk Tribuners atau teman-teman yang nonton di rumah, kenapa sih kita harus membayar iuran tepat waktu dan kenapa harus bayar iuran gitu? Monggo Mbak Hanim. Baik, untuk Tribuners ya Mbak ya tadi ya, untuk peserta semuanya yang ada di Indonesia ya, kenapa kita harus membayar rutin tiap bulan gitu ya, jangan sampai telat. Karena itu untuk perlindungan diri kita sendiri ya Mbak ya. Oh, balik lagi. menarik, benar. Kita nggak tahu gitu Mbak. Kalau kita bayar rutin kan otomatis JKN kita aktif tuh Mbak. JKN kita aktif, jadi kapanpun kalau tiba-tiba kita sakit, kita bisa dapat mengakses fasilitas kesehatan tanpa bingung-bingung biaya lagi. Jadi ya udah, pusingnya pusing karena sakit aja gitu ya, bukan pusing karena pusing karena aduh uangnya, apalagi sekarang biaya kesehatan sangat mahal Mbak. Jadi ya itu tadi, bayar rutin tiap bulan agar tidak memberatkan tuh Mbak. Kalau lagi sakit gitu ya, tiba-tiba sakit, bisa mengakses fasilitas kesehatan dengan mudah gitu. Baik, kalau kita rutin bayar iuran BPJS Kesehatan, ketika kita nauzubillahimindzalik gitu ya, tiba-tiba sakit, kita hanya fokus sembuh gitu ya, nggak bingung kayak gimana nanti bayar ininya atau takut beli obatnya gitu ya. Karena kan kalau dari fasilitas BPJS Kesehatan ini dilayani ya semuanya ya, mulai dari dokter sampai ketersediaan obatnya gitu. Itu yang pertama tuh Mbak. Yang kedua ya tadi ya, syukur-syukur kalau nggak sakit kan Mbak ya. Iya. Nanti teman-teman juga berkontribusi untuk gotong royong tadi, membantu teman-teman kita yang lagi sakit gitu Mbak. Jadi jangan lupa bayar rutin. Iya, maksimal iuran 10 BPJS Kesehatannya maksimal tanggal 10 gitu. Setiap bulan. Iya. Jadi bener-bener ini ya, konsepnya itu dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi kalau misalnya sakit tadi kata Mbak Hanim, nggak panik. Kalau misalnya kita nggak sakit, ya syukur-syukur gitu. Tapi kita bisa membantu teman-teman lain yang membutuhkan gitu ya. Jadi iuran BPJS bulanan ini bukan cuma sekedar tagihan bulanan gitu ya, tapi dampaknya benar-benar dirasakan gitu ya sama masyarakat pesertanya. Oke, baik. Kalau untuk PBI sendiri nih Mbak Hanim, itu adakah batas pengobatan yang bisa yang bisa di-handle sama BPJS, di-cover sama BPJS Kesehatan? Semuanya nggak ada batas. Kalau khusus PBI gitu nggak, semuanya sama, baik PBI, PPU, PBPU Mandiri itu semuanya sama. Nggak ada batasan, kalau untuk PBI hanya ini yang dijamin, sedangkan untuk PBPU dijamin, PBI nggak dijamin gitu, nggak ada, semuanya sama. Oh baik. Pemerataan tadi Mbak. Jadi untuk segmen apapun, untuk biaya berobat semuanya sama, nggak ada perbedaan gitu Mbak. Termasuk untuk obat ya? Termasuk untuk obat. Bedanya hanya kelas rawat inapnya saja tadi Mbak. Kelas rawat inapnya aja ya, untuk setiap ada dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu PBI ya. masuknya di kelas 3. Baik, nggak membedakan layanan, nggak membedakan juga obat-obatan yang diterima gitu ya. Betul Mbak. Terus ini sebagai penutup, apa sih yang perlu diingat oleh peserta BPJS Kesehatan atau JKN gitu ya?
Ya, yang perlu diingat bagi peserta-peserta itu tadi balik lagi ya, kita sebagai masyarakat Indonesia itu berkewajiban untuk mendaftar. Pertama mungkin daftar dulu nih yang belum punya BPJS Kesehatan untuk perlindungan diri kita. Nah, kalau sudah mendaftar jangan lupa bayar iuran tepat waktu biar kalau tiba-tiba kita sakit kita dapat mengakses fasilitas kesehatan tanpa pusing-pusing lagi. Jadi kita bisa dengan gampang mengakses gitu, Mbak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau udah terlanjur bayar nanti kita ada inovasi sebenarnya, Mbak, namanya rehab. Oke, nanti akan kita bahas deh kayaknya Oke, itu ya. Nanti kita Mbak. akan bahas lagi, jadi Mbak Hanum harus kesini lagi ya. Betul. Oke, siap. Gitu, Mbak. Jadi nanti udah terlanjur nunggak banyak nih, tapi ternyata terlalu banyak, aku nggak bisa nih bayar segini banyaknya, gimana caranya? Ada rehab. Oh, ada caranya ya? Ada caranya, ada rehab. Oke, berarti ketika aku gitu. nunggak terlalu banyak, BPJS Kesehatan masih mau menerima aku lagi gitu ya, menjadi peserta. Gitu. Bisa ya? Gitu, Oke, baik, terima kasih Mbak Hanim Iya, Hani. untuk penjelasannya mengenai iuran BPJS Kesehatan. Tadi hampir semua pertanyaan udah dijawab ya, mengenai iurannya itu bayarnya kapan, kenapa kita harus bayar iuran gitu, dan gimana kalau kita nunggak iuran, apakah kita non-aktif menjadi peserta tapi juga bisa aktif lagi gitu, caranya dengan membayar iuran. Terus tadi yang dibilang Mbak Hanim itu aku tertarik sih, kayak sebaiknya bayar iuran tepat waktu gitu, daripada nanti iurannya numpuk malah jadi banyak, malah jadi bingung gitu. Dan sakit itu nggak ada di kalender gitu. Jadi alangkah baiknya kita sedia payung sebelum hujan gitu ya. Salah satunya dengan membayar BPJS Kesehatan tepat waktu gitu ya. Ini ada di terakhir sebelum penutupan, boleh ditanyain nggak sih Mbak Hanim? Kayak maksimal berapa lama sih maksudnya nunggak BPJS Kesehatan itu yang kepesertaannya masih bisa aktif lagi? Misalnya kayak aku nunggak 10 tahun nih gitu, apakah aku masih bisa menjadi peserta BPJS Kesehatan lagi? Kalau Kisawal tadi cuma 2 bulan kan ya. Kalau ini bertahun-tahun gitu gimana? Jadi peserta di BPJS Kesehatan nunggak bertahun-tahun tuh, Mbak, sebenarnya itu ada keringanan dari BPJS Kesehatan. Jadi kalau seumpama Mbak nih nunggak 5 tahun gitu ya. 5 tahun. Kelas 1 gitu ya. Aduh, kelas 150.000 dikali 5 tahun, wah banyak banget gitu ya. Ada keringanan dari kita. Jadi kita batas maksimal untuk tunggakan tuh 24 bulan, Mbak. Jadi hanya 2 tahun saja yang ditagihi. Nah, gimana kartu biar bisa aktif lagi dan bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan? Betul. Gitu. Ya udah dibayar aja langsung tuh, otomatis aktif kembali gitu. Oke, baik. Jadi sangat meringankan sekali. Betul. Ya sebenarnya BPJS Kesehatan ini gitu. Tapi kalau udah dibayar tuh, Mbak, 24 bulan ke depannya jangan nunggak lagi. Iya, benar-benar. Numpuk pusing lagi gitu. Betul. Dan sebenarnya juga jangan menunggak ya, karena itu tadi yang dibilang Mbak Hanum, sakit itu nggak ada di kalender. Betul, gitu. Kalau kebetulan mungkin selama 5 tahun kita nunggak BPJS Kesehatan sehat, alhamdulillah gitu. Tapi kalau tiba-tiba di tengah jalan ternyata kita membutuhkan pengobatan dengan dana yang besar, daripada kita pusing mikirin dana, sebaiknya kita rutin ya membayar iuran agar ketika kita sakit kita hanya fokus sembuh aja gitu. Jadi kayak ayo bayar iuran BPJS Kesehatan atau JKN tepat waktu untuk tanggal 10, Mbak. Tanggal 10 setiap bulan ya. Maksimal tanggal 10 untuk keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional gitu ya. Dan kita saling membantu satu sama lain karena konsepnya BPJS Kesehatan ini iurannya adalah untuk gotong royong gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Hanim. Tadi ada pertanyaan tambahan juga. Terima kasih sudah dijawab dan terima kasih sudah datang ke studio Tribun Jatim Network. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya soal BPJS soal BPJS Kesehatan. Terima kasih sudah hadir teman-teman Tribuners di rumah. Terima kasih sudah menonton dan semoga perbincangan saya dan Mbak Hanim hari ini memberikan manfaat gitu ya. Jadi udah tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi tentang iuran BPJS Kesehatan dan jangan lupa dibayar iuran BPJS Kesehatannya. Terima kasih. Saya Heftis dari Tribun Jatim Network pamit undur diri dan juga Mbak Hanim dari BPJS Kesehatan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Cakap Sana, Cakap Sini, podcast BPJS Kesehatan Jawa Timur lainnya. Bye-bye.